Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Rizky Pratama, perwakilan dari kelas 5E. Saya akan menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW dari beliau lahir hingga beliau wafat. Pada zaman dahulu, di kota Mekah yang terletak di tengah-tengah padang pasir yang luas, lahirlah seorang bayi yang membawa dampak besar bagi dunia. Bayi tersebut diberi nama Muhammad bin Abdullah, dan ibunya yang bernama Siti Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin Fajar Siddiq tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau bertepatan pada tahun 570 Masehi, dalam keluarga yang terhormat dan sederhana. Sejak kecil, Nabi Muhammad sudah menunjukkan sifat-sifat mulia seperti jujur, amanah, dan penyayang. Beliau suka menolong orang tanpa mengharapkan sesuatu imbalan. Sebab kejujurannya, beliau diberi gelar Al-Amin, yang dimaksud dapat dipercaya. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun, beliau menikahi seorang wanita kaya dan baik hati yang bernama Khadijah. Perkawinan mereka sangat bahagia dan mereka dikaruniai beberapa orang anak. Khadijah adalah orang pertama yang mempercayai dan menyokong Nabi Muhammad SAW selama hidupnya. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad sering mengasingkan diri di Gua Hira yang bertepatan di sebelah Mekah. Pada malam ini tiba, malaikat Jibril muncul di hadapan Rasulullah SAW dan menyampaikan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu tersebut adalah sebagian dari surat Al-Alaq. Wahyu tersebut berbunyi, "Bacalah atas perintah Tuhanmu, karena Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah atas perintah Tuhanmu yang Maha Pemurah, karena Allah telah mengajarkan manusia dengan benar dan apa yang tidak diketahuinya." Nabi Muhammad pun kaget, lalu beliau pulang ke rumahnya dan menceritakan apa yang terjadi. Khadijah menenangkan beliau dan meyakinkan bahwa Allah telah memilih beliau menjadi nabi yang terakhir dan mengajarkan ajaran Islam kepada umatnya. Sejak hari itu, Nabi Muhammad SAW mulai mengajarkan ajaran Islam kepada penduduk Mekah. Awalnya hanya sedikit yang mengikuti ajaran baru ini. Namun, berkat ketakwaan dan keikhlasan Nabi Muhammad SAW, semakin ramai orang yang memeluk ajaran agama Islam. Walau melewati banyak rintangan dan penindasan dari penduduk Mekah, Nabi Muhammad tetap teguh dengan misinya. Setelah beberapa tahun mendakwahi ajaran Islam di Mekah, Nabi Muhammad dan pengikutnya pun berhijrah di Madinah. Di sana, beliau sempat mampir di desa Kuba dan membangun beberapa masjid. Masjidnya adalah Masjid Kuba dan Masjid Al-Jumu'ah dan lain sebagainya. Lalu mereka lanjut hijrah ke Madinah yang dulunya dinamai dengan Yasrib. Di sana beliau menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama 7 bulan dan membangun Masjid Nabawi sebagai sarana peribadatan, tempat menampung kaum muhajirin yang kehabisan bekal atau ahli sunnah dan lain sebagainya. Setelah beberapa tahun di Madinah, akhirnya Nabi Muhammad SAW berhasil meraih kemenangan. Lalu Nabi Muhammad SAW pulang ke Mekah dengan
menjadi tempat ajaran agama Islam yang agung. Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi. Namun, ajaran agama Islam yang didakwahinya tetap menyebar ke seluruh dunia. Sekian cerita singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.